Peggy, satu dari 3 buron kasus pembunuhan Vina sudah ditangkap. Polisi mengatakan sosok Peggy ini diduga sebagai otak dari kasus pembunuhan Eki dan Vina. Apakah penangkapan ini bisa menjawab keraguan publik dalam pengungkapan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi 8 tahun lalu? Kita akan kupas bersama Saiful Salim, kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, Albertus Wahyu, komisioner dari Kompolnas, serta Albert Aries, ahli hukum pidana. Terima kasih Pak Saiful, Pak Albert, dan Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Sore Mbak Cynthia dan Ya, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, Peggy, salah satu buron sudah ditangkap. Bagaimana keluarga dari almarhum Vina menanggapi atau merespon dari penangkapan satu DPO ini? Iya, kami sangat bersyukur ya ketika satu orang yang selama ini 8 tahun menjadi buron tentu menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi kami juga dan harapan bagi kami terkait dengan kerja-kerja daripada kepolisian di Jawa Barat. Dalam hal ini adalah kepolisian Polda di Jabar. Nah, tentu ada hal-hal yang menjadi satu harapan besar bagi keluarga, yaitu untuk bagaimana tetap bahwa kerja daripada kepolisian ini harus diapresiasi. Yang poin kedua yang pengen kami sampaikan adalah ketika kepolisian melakukan penangkapan terhadap Peggy atau yang selama ini dicari, yang kami khawatirkan adalah banyak yang kemudian berspekulasi hari ini. Banyak yang memberikan informasi ke kami bahwa ini siapa tahu bahwa Peggy ini adalah salah satu orang yang memang bukan berkaitan dengan kasus tersebut. Namun kami pada posisi itu tidak bisa berkomentar banyak karena memang ini adalah kerja-kerja daripada kepolisian. Namun tadi kami juga sempat bertemu dengan keluarga korban, yaitu adalah almarhum Vina, bapak dan ibunya. Harapannya mereka adalah supaya ketika Peggy ditangkap ini dan apabila Peggy ini adalah benar yang melakukan perbuatan tersebut, maka menjadi pintu ataupun gerbang untuk membuka keberadaan daripada 2 DPO lainnya. Jadi seperti itu Mbak Cynthia. Tapi Pak Saiful, apakah keluarga sudah sempat ditanyakan oleh pihak kepolisian mungkin untuk memastikan bahwa Peggy yang saat ini ditangkap adalah Peggy yang memang melakukan tindak kejahatan 8 tahun lalu? Ya, sejauh ini kami tentu belum mendapatkan informasi ya secara langsung dari pihak Polda Jabar. Namun yang kami terima saat ini informasi yang memang beredar di netizen ataupun warga yang memang sempat kami konfirmasikan ke lokasi tersebut, memang ini kami tidak bisa menyimpulkan. Akan tetapi bahwa Peggy yang hari ini ditangkap itu, yang kami lihat itu karena satu poinnya penggunaan nama inisial Peron dan nama panggilan Peggy-nya juga itu ada yang kemudian merujuk pada satu petunjuk. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, tapi maaf, saat 8 tahun lalu ketika Peggy menjadi DPO, pihak kepolisian sempat memberikan ciri-ciri yang lebih spesifik tidak? Seperti bentuk wajah, tanda lahir, ataupun foto dari Peggy ini? Iya, seperti yang telah disebarkan bahwa ada ciri-ciri, memang ciri-ciri tertentu ada. Namun sejauh ini kami belum menerima rilis atau semacam publikasi daripada Polda Jabar secara resmi ataupun koordinasi secara person kepada kuasa hukum ataupun di tim Hotman 911 dan keluarga itu belum ada, Mbak. Baik, saya ke Pak Albert selaku ahli hukum pidana. Dari kacamata hukum acara pidana, ini setelah 8 tahun berselang disoroti ketika publik mulai menyorotinya. Bagaimana Anda melihat transparansi dari kepolisian untuk mengungkap pelaku pembunuhan? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Yang pertama, kasus yang terjadi di 2016 ini belum daluarsa ya. Menurut pasal 78 ayat 4 KUHP, daluarsanya masih 18 tahun. Nah, memang patut kita akui adanya film yang baru-baru ini beredar itu turut
mendorong kembali pengungkapan kasus ini, khususnya 3 orang DPO yang ada. Nah, dalam kesempatan sore hari ini saya mau menyampaikan bahwa ditangkapnya Peggy alias Peron ini bisa menjadi pintu masuk untuk menjawab seluruh pertanyaan dari masyarakat dan netizen mengenai kebenaran perkara ini. Nah, namun demikian saya perlu mengingatkan kepada rekan-rekan kepolisian, dalam konteks penangkapan sebagai upaya paksa itu hanya berlaku 1 hari saja, 1 kali 24 jam. Artinya dengan kata lain, rekan-rekan kepolisian harus menentukan sikap. Peggy alias Peron ini orang bebas atau diikuti upaya paksa lanjutan berupa penahanan dan juga penetapan tersangka. Ini penting karena saya perlu menyampaikan juga, dalam konteks orang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dikenakan upaya paksa, apalagi sangkaannya ini sampai pidana mati seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun, wajib hukumnya kepada Peggy dan Peron alias Peron tersebut diberikan akses penasihat hukum secara pro deo pro bono alias cuma-cuma, Mbak. Ini penting sekali untuk menjamin bahwa dengan ditangkapnya Peggy alias Peron ini bukan salah tangkap, bukan kekeliruan mengenai orang, tetapi bisa dipastikan bahwa apakah betul Peggy alias Peron ini merupakan orang yang diduga keras sebagai bagian dari komplotan yang diduga melakukan pembunuhan berencana atau pemerkosaan kepada Vina dan selaku korban dalam hal ini. Oke, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, dari Kompolnas sendiri sudah memastikan belum bahwa Peggy yang ditangkap pada Selasa malam, artinya sudah lebih dari 24 jam, ini sudah mendapat pendampingan hukum dan juga statusnya sudah diperjelas gitu. Karena tadi kalau bicara soal hak hukum pidana kan memang 1 kali 24 jam. Sudah dipastikankah oleh Kompolnas? Terima kasih Mbak Cynthia. Yang pertama, kami Kompolnas apresiasi atas kerja keras Polri karena menunjukkan kalau Polri memang punya kompetensi dalam hal mengungkap kasus. Tetapi ini suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, ini kan sebetulnya kan tekanan publik. Kalau tidak ada film Vina sebelum 7 hari, nggak akan secepat ini. Karena ngapain 8 tahun? Nah, ini yang menjadi problem. Karena Kompolnas selalu melihat bahwa ini ada jeda yang dimana polisi nggak serius. Saya kira ini pelajaran yang sangat bermanfaat untuk polisi, sehingga kami mengingatkan kepada Polri, hati-hati ketika sudah keluar statement. Tadi Pak Albert menyatakan ada ketentuan-ketentuan pidana yang harus dipatuhi. Saya kira jangan sampai nanti suara di netizen, kami mengikuti perkembangan baik di netizen maupun di masyarakat. Ini posisi Polri ini kan posisi yang disorot betul. Pengawasnya sekarang bukannya Kompolnas tapi juga netizen plus 262 ini. Diksi yang berkembang, yang tadinya diksinya itu salah tangkap, sekarang ini berkembang jangan-jangan polisi ini asal tangkap. Ini berbahaya, Mbak. Artinya kami Kompolnas berharap kalau memang itu benar-benar sudah firm, sudah pasti, silakan untuk statement. Tapi kalau misalkan belum, sebaiknya dikondisikan dulu dengan hal yang benar. Tapi karena informasi yang diperoleh Kompolnas saat ini sejauh mana, Pak Wahyu? Kami hanya mendapat informasi melalui penjelasan lisan saja bahwa ditangkap. Lalu ketika kami tanyakan, loh ini kan banyak masyarakat yang minta untuk ditunjukkan secara fisik, dijawab karena kepentingan penyidikan tidak bisa hanya itu saja. Oke, kalau pendampingan hukum, kuasa hukum bagi Peggy? Tidak sampaikan ke kami. Hanya masih dalam proses penyidikan, hanya begitu saja. Oke, jadi belum ada kepastian ya Peggy ini sudah mendapat pendampingan hukum atau belum ya? Kami belum memperoleh informasi yang pasti. Oke, baik, saya kembali ke Pak Saiful. Pak Saiful, ada tidak concern dari pihak keluarga almarhumah Vina ketika polisi baru saja dinilai dalam tanda kutip serius menanggapi kasus ini? Ini dibuktikan dengan ditangkapnya 1 orang DPO. Iya, jadi kalau kami menilai tadi kami kurang lebih sependapat dengan pendapat dari Kompolnas bahwa jangan-jangan karena ada film yang kemudian dirilis sehingga kasus ini dibongkar kembali. Nah, oleh sebab itu maka menurut kami ini sudah kerja yang sangat cukup luar biasa sebenarnya yang dilakukan oleh Polda Jabar. Namun yang kami harapkan juga
bahwa kami selaku pendamping ataupun kuasa hukum dari korban itu meminta agar supaya dapat segera dirilis, karena mungkin kebutuhan daripada lembaga lain itu mungkin tidak terlalu penting, namun bagi kami ini sangat penting supaya tidak ada terjadinya satu istilahnya korban yang salah tangkap ataupun istilah korban yang kemudian itu korban bullying juga seperti yang dihadapi oleh anak daripada wakil bupati di Cirebon tersebut gitu. Makanya menurut kami bahwa ini sangat penting agar supaya segera dirilis, supaya publik itu teredukasi dan kemudian melihat, oh ternyata Peggy seperti ini, oh ternyata ciri-cirinya seperti ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi ada cross check and balance seperti itu ya. Saya ke Pak Albert. Pak Albert, sebenarnya apa sih bukti-bukti yang dinilai cukup kuat untuk memastikan ini adalah Peggy yang dimaksud dan ini adalah Peggy sebagai terduga otak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina? Iya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi yang dengan ditangkapnya Peggy, kami berharap dari masyarakat ya juga berharap yang dikejar itu bukan sekedar pengakuan, tetapi keterangan Peggy ini bisa dicocokkan sesuaiannya dengan keterangan-keterangan saksi atau keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, kalau kita nggak mengejar pengakuan dan tetapi mengejar persesuaian, maka diharapkan pengungkapan perkara ini bisa mendekati setidak-tidaknya mencapai kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang material. Nah, saya pikir dengan kecanggihan teknologi ya, dengan model scientific evidence, saya pikir penyidik Polri itu punya segala kapasitas dan kompetensi untuk bisa menggali keterangan dari Peggy ini, termasuk juga untuk menentukan siapa yang sebenarnya merupakan aktor intelektual atau intelektual dada dari perkara ini, Mbak Si. Baik, kita masih akan membahas terkait bagaimana pihak kepolisian menguak kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Le Mineral, official mineral water Indonesia Open 2024. Le Mineral satu-satunya yang memiliki mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Penuhi mineral atlet kelas dunia.